Halo semuanya, senang banget bisa ngobrol lagi sama kalian hari ini. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang menurut saya, wow, ini beneran ngena banget di hati. Judulnya, Makna dari Menghargai, karya Rinto Susanto. Kalau dilihat sekilas, ini tuh kayak cuma cerita biasa tentang anak muda yang lagi nyari kerja. Tapi pas kita ulas lebih dalam, ada pesan yang luar biasa kuat soal pengorbanan, empati, dan apa sih arti kepemimpinan yang sebenarnya? Yuk kita langsung bahas aja dan temuin pesan tersembunyinya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh kita mikir sebentar soal satu pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih harga dari sebuah kesuksesan? Seringnya kan kita cuma lihat hasil akhirnya aja ya, entah itu gelar sarjana, jabatan mentereng, atau rumah mewah, terus kita ngerayain pencapaian itu. Tapi, lewat ulasan hari ini, kita bakal diajak buat napak tilas, ngelihat pengorbanan-pengorbanan yang sering banget gak kelihatan di balik pencapaian tersebut. Kira-kira siapa sih yang ngebayar harga buat kesuksesan kita? Yuk, kita cari tahu. Bagian pertama, wawancara kerja yang krusial. Gimana jadinya kalau rekam jejak akademik yang sempurna harus menghadapi ujian akhirnya? Jadi ceritanya gini, ada seorang anak muda yang super cerdas, dia lagi ngelamar posisi manajer di sebuah perusahaan gede. Dan dia ini bukan pelamar sembarangan loh. Dia udah ngelewatin semua tahap wawancara awal tuh dengan gampang banget. Kenapa? Karena prestasi akademiknya bener-bener luar biasa. Di atas kertas, wah CV-nya tanpa celah sama sekali. Sempurna pokoknya. Nah sekarang dia tinggal ngadepin satu rintangan terakhir nih, yaitu wawancara final langsung sama direktur utama perusahaannya. Pas wawancara lagi jalan, tiba-tiba obrolannya berubah arah. Sang direktur, setelah ngeliat betapa kinclongnya nilai-nilai si pemuda ini, malah nggak nanya soal strategi bisnis atau teori manajemen, nggak sama sekali. Dia malah ngasih pertanyaan yang lumayan personal. Apakah pendidikanmu dibiayai oleh ayahmu? Nah lo, ini kan pertanyaan yang nggak biasa banget ya buat wawancara kerja, dan otomatis langsung ubah fokusnya ke latar belakang kehidupan si pelamar ini. Jawaban dari pemuda itu benar-benar bikin ternyuh. Dia bilang kalau ayahnya tuh udah meninggal sejak dia masih umur 1 tahun. Jadi yang ngebiayain sekolahnya sampai dia bisa sepintar itu, ya ibunya. Dan ibunya ini bukan pengusaha atau direktur, ibunya kerja sebagai buruh cuci pakaian. Coba deh kalian bayangin sebentar, seberat apa kerja keras fisik yang harus dilakuin ibunya setiap hari, cuma buat mastiin anaknya bisa terus sekolah. Masuk ke bagian selanjutnya nih, permintaan yang sangat aneh, disinilah sang direktur ngambil langkah yang sama sekali nggak terduga. Ada hal yang benar-benar menarik di sini, yaitu kontras yang jomplang banget antara kehidupan si anak sama ibunya. Waktu direktornya minta anak muda ini ngeliatin tangannya, yang kelihatan adalah sepasang tangan yang halus banget, mulus tanpa bekas luka sedikit pun. Kenapa bisa gitu? Karena selama ini, ibunya tuh nggak pernah ngebiarin anaknya ikutan nyuci. Sang ibu pengen anaknya cuma fokus ke satu hal aja, belajar dan baca buku. Sampai-sampai ibunya bilang kalau dia bisa nyuci lebih cepat sendirian, semata-mata biar waktu belajar anaknya nggak keganggu. Jadi di satu sisi, ada tangan yang nggak pernah nyentuh kerja kasar, dan di sisi lain, ada tangan ibunya yang ngabisin seumur hidupnya bertarung sama air, sabun, dan cucian kotor. Setelah dengar cerita itu, direkturnya ngasih PR yang bisa dibilang sangat aneh. Dia bilang gini, saya punya satu permintaan. Saat kamu pulang nanti, kamu harus membersihkan tangan ibumu. Setelah itu, datanglah kembali ke sini besok. Udah gitu doang. Nggak ada tes psikotes tambahan, nggak ada bedah kasus, cuma disuruh nyuci tangan ibunya. Bikin penasaran banget kan? Ngapain coba seorang bos besar nyuruh calon manajernya ngelakuin hal kayak gini? Bagian ketiga, luka pengorbanan. Sebuah malam yang akhirnya mengubah segalanya. Begitu sampai rumah, pemuda ini langsung nyamperin ibunya dan minta izin buat nyuciin tangannya. Ibunya tentu aja ngerasa campur aduk, ya heran tapi juga senang, dan akhirnya ngebolehin. Anak ini pun mulai ngebersihin tangan ibunya pelan-pelan. Dan tepat di momen itu, waktu airnya nyentuh kulit sang ibu, air mata anak muda ini mulai netes, karena buat pertama kalinya seumur hidup, dia benar-benar melihat, sungguh-sungguh memperhatikan tangan ibunya. Dia ngelihat tangan yang udah keriput banget. Dan keriput ini bukan sekedar tanda penuaan biasa loh. Ini tuh hasil dari tangan yang terus-terusan kerendam air cucian yang dingin setiap hari selama bertahun-tahun. Tangan itu ibarat kanvas yang rekam semua kerja keras fisik yang nggak ada capeknya. Nggak cuma itu, pemuda ini juga sadar kalau tangan ibunya nggak cuma keriput, tapi penuh sama luka lecet dan memar. Bahkan ada beberapa luka yang kelihatannya parah banget, sampai-sampai ibunya nahan sakit waktu tangannya diusap pelan. Ini benar-benar nunjukin betapa nyatanya pengorbanan fisik yang selama ini disembunyiin sang ibu cuma biar anaknya bisa terus fokus belajar tanpa kepikiran apa-apa. Di keheningan malam itu, kesadaran tiba-tiba ngehantam anak muda ini kayak ombak gede.
Dia baru sadar, oh ternyata luka dan memar di tangan ibunya inilah yang ngebayar masa depannya. Ini dia harga asli dari semua kesuksesan akademiknya. Rasa bangga dia yang tadinya setinggi langit mendadak berubah jadi rasa rendah hati yang luar biasa. Malam itu, beres nyuci tangan ibunya, dia nggak balik buat baca buku. Diam-diam, dia nyelesain semua sisa cucian ibunya. Setelahnya, mereka berdua ngobrol panjang lebar sampai larut malam. Sebuah obrolan dari hati ke hati yang bikin hubungan mereka makin erat. Selanjutnya, kesadaran dan penerimaan. Momen ketika dia kembali menemui sang direktur. Besok paginya, waktu direktur nanya apa yang dia pelajari semalam, pemuda ini ngasih jawaban yang dalam banget. Dia bilang, sekarang saya tahu apa arti menghargai. Tanpa ibu saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Dengan membantu ibu saya, baru saya sadari betapa beratnya mengerjakan sendiri suatu pekerjaan. Luar biasa ya perubahannya. Dia nggak cuma pintar secara otak lagi sekarang, tapi dia udah cerdas secara emosional. Dia akhirnya nemuin nilai asli dari sebuah kerja keras. Dan bingo! Inilah jawaban kenapa direktur itu ngasih tugas aneh tadi. Sang direktur itu sebenarnya lagi nyari manajer yang nggak cuma modal pintar, tapi juga punya rasa hormat. Orang yang tahu caranya ngehargain bantuan orang lain. Seorang pemimpin yang paham betul kalau di balik setiap kesuksesan selalu ada keringat dan penderitaan. Dan yang paling penting, dia nyari orang yang kerja bukan cuma ngejar uang semata. Udah bisa ditebak dong akhirnya gimana? Kalimat selanjutnya dari sang direktur adalah kata-kata ajaib yang paling ditunggu. Kamu diterima. Di ceritanya dibilang kalau pemuda ini akhirnya kerja keras banget di perusahaan itu. Dia berhasil mimpin timnya dengan solid karena dia punya rasa hormat dan empati yang tinggi ke semua rekan dan bawahannya. Dia benar-benar paham apa itu proses. Bagian terakhir kita, pelajaran tentang menghargai yang sejati. Gimana kita mengajarkan tanggung jawab kepada generasi penerus. Buat kalian yang udah jadi orang tua, paman, bibi, atau mungkin seorang mentor, dengerin deh, ini poin yang krusial banget. Gak ada yang salah kok ngasih fasilitas atau kemewahan buat anak-anak. Ngasih rumah yang nyaman, les di tempat yang mahal, atau beliin gadget keren. Itu sah-sah aja. Tapi, belajar buat tanggung jawab itu nggak bisa digantiin pakai kemewahan. Mereka tuh harus tahu rasanya cabut rumput di halaman. Mereka harus diajarin nyuci piring sendiri sehabis makan. Kenapa? Biar mereka ngerasain langsung proses dan usaha di balik semua kenyamanan yang mereka nikmatin setiap hari. Harta dan fasilitas tuh nggak seharusnya jadi tembok yang nutupin anak-anak dari realitas kerja keras. Pada ujungnya, sekaya apapun orang tuanya, seorang anak tetap harus bisa mandiri dan tanggung jawab sama hidupnya sendiri. Penulis menutup ulasannya dengan satu pepatah yang maknanya ngena banget. Kebodohan melekat pada hati anak muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Didikan di sini maksudnya bukan hukuman fisik ya, tapi lebih ke ngasih mereka pengalaman langsung soal empati, kerja keras, dan cara bersyukur. Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, mari kita renungin bareng-bareng. Kira-kira, siapa sih yang udah berkorban sedemikian rupa buat bukain jalan di hidup kalian? Siapa pahlawan tanpa tanda jasa, dengan tangan yang kasar di balik kesuksesan kalian? Mungkin itu orang tua, kakek nenek, pasangan, atau mungkin bos yang ngebimbing kalian dari nol. Coba deh ingat-ingat mereka sekarang. Mungkin ini adalah waktu yang paling pas buat benar-benar ngucapin terima kasih dan menghargai mereka. Makasih ya udah nemenin saya ngebedah cerita yang luar biasa ini. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.